Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Haryati dengan NIM A1M2191115. In this video, I want to explain about definition of preposition and preposition of time. So let's move to the material. Okay, the first part is about definition of preposition. Well, preposition is a word such as in, on, at, by, with, across, before, after, and etc. And prepositions are usually used in front of nouns or pronouns, and they show the relationship between noun and pronouns in the sentence. Jadi, preposition adalah kata depan yang berada sebelum noun dan juga pronoun. So, look at the examples. Baik, untuk contoh penggunaan preposisi, yaitu adalah seperti ini. Jadi rumusnya adalah preposition tambah noun. Di sini saya telah memberikan warna khusus pada preposition dan juga noun. Teman-teman bisa lihat penggunaannya dalam kalimat. Untuk contoh pertama yaitu the book is on the table. On adalah preposition dan the table adalah noun. Kembali ke definitionnya, yaitu preposisi selalu berada di depan noun atau sebelum noun. Oke, untuk contoh kedua yaitu my mother is cooking in the kitchen. In is preposition and the kitchen is nouns. Okay, the second part is about preposition of time. Jadi, preposition of time adalah kata depan yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Contoh kata depan yang sering kita jumpai adalah in, on, at, by, before, dan juga yang lainnya yang akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Jadi, contoh kata depan yang sering kita jumpai yaitu yang pertama adalah in. In digunakan untuk menunjukkan waktu secara general atau umum. Untuk contoh katanya seperti year, centuries, seasons, and times of the day. Untuk contoh dalam penggunaan kalimat, silakan perhatikan contoh berikut ini. Jadi, untuk penggunaan in adalah sebagai berikut. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa in adalah kata depan yang digunakan untuk menunjukkan waktu yang general, seperti years, months, seasons, dan times of the day. Kemudian untuk contoh kalimatnya, yaitu yang pertama rumusnya kita menggunakan years. In tambah years. Dalam kalimat, I was born in 2001. In is preposition and 2001 is years. Untuk contoh kalimat yang lain, teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan kode warna yang saya buat. Selanjutnya adalah on. On digunakan untuk menunjukkan waktu secara spesifik, yaitu contoh katanya seperti day, month, dan juga specific holidays. Jadi untuk lebih jelasnya silakan lihat contoh penggunaan kata depan on dalam kalimat. Kemudian contoh penggunaan on. Contoh penggunaan on sama dengan in, tetapi on menggunakan waktu secara spesifik seperti days, dates, dan juga specific holiday. Specific holiday yang dimaksud di sini adalah waktu tertentu yang terjadi satu kali satu tahun seperti birthday, Christmas, and New Year. Untuk contohnya kita menggunakan days. Rumusnya on tambah days. Contoh kalimatnya seperti
Milana have class music on Sunday. On is preposition and Sunday is days. Selanjutnya adalah contoh kata depan penggunaan at. Jadi at adalah kata depan yang digunakan untuk menunjukkan waktu secara spesifik atau lebih khusus lagi. Untuk contoh katanya seperti time atau waktu dan juga times of the day, di mana times of the day adalah waktu tertentu dalam satu hari. Kemudian untuk lebih memahami penggunaan at sebagai specific time, silakan lihat contoh berikut ini. Baik, untuk contoh penggunaan at dalam kalimat adalah sebagai berikut. Yang pertama yang harus kita lihat adalah rumusnya. Rumusnya adalah at tambah time. Untuk contoh kalimatnya seperti ini. I will be there at 7 o'clock. At is preposition and 7 o'clock is time atau waktu. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa at juga digunakan untuk menunjukkan waktu yang lebih spesifik seperti time, waktu, dan juga times of day atau waktu tertentu dalam satu hari, di mana waktu tertentu dalam satu hari meliputi seperti dinner, night, noon, dan yang lainnya. Untuk contoh kalimatnya seperti ini. We always together at dinner time. At is preposition and dinner time is time atau times of days. Selanjutnya yaitu contoh kata depan while. Jadi while adalah kata depan yang digunakan apabila kita ingin menyatakan tentang dua hal atau kejadian yang terjadi dalam waktu yang bersamaan. Yang perlu kita ingat bahwa while harus diikuti dengan subjek dan juga verb. Verb yang digunakan itu dalam bentuk be dan verb ing. Untuk lebih jelasnya silakan kita perhatikan contoh berikut ini. Untuk contohnya yaitu pertama kita lihat rumusnya dulu, yaitu while tambah subjek tambah verb. Seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa verb di sini digunakan biasanya dalam bentuk be tambah verb ing. Untuk contoh kalimatnya yaitu I fell asleep while I was watching TV. Jadi untuk while adalah preposition dan subjek adalah I, was adalah be, dan watching adalah verb ing. Oke, yang selanjutnya yaitu kata depan until, by, before, and after. So, yang pertama yang ingin saya berikan contohnya adalah until. Until adalah kata depan yang berfungsi untuk mengekspresikan berapa lama suatu kejadian itu berlangsung. Jadi untuk contohnya, I will run until the end of road. Jadi saya akan berlari sampai ujung jalan. Kemudian untuk penggunaan by adalah kata depan yang digunakan untuk mengekspresikan hingga waktu tertentu. Untuk contohnya bisa dilihat di sini. Contohnya yaitu I will arrive at Kendari by 9 o'clock. Kemudian untuk penggunaan before diletakkan di depan kata-kata yang menunjukkan waktu dan situasi tertentu. Untuk contohnya yaitu before I go to bed, I will pray. Jadi before I go to bed adalah situasi tertentu yaitu sebelum tidur. Yang terakhir after. Jadi after adalah kata depan yang seringkali diletakkan sebelum kata-kata yang menunjukkan waktu kejadian, situasi, dan jam. Untuk contohnya, I will meet you after 11 o'clock. Jadi after adalah preposition dan 11 o'clock adalah jam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Agnia Sri Widyastuti, NIM A1M219023. So now I want to continue the materials about preposition. So I will explain about prepositions of place. First preposition, let's talk about the first preposition is on. Preposition on ini adalah mendeskripsikan tentang suatu posisi yang berada di atas objek lain yang bersentuhan secara langsung dengan objeknya. For example is the phone is on the table. So the phone ini menjelaskan the phone ini berada di atas meja. On di sini menjelaskan tentang HP yang bersentuhan langsung dengan objeknya, yaitu objek yang dicontoh ini adalah the table. So the next preposition is in. In ini menjelaskan tentang lokasi yang areanya lebih luas seperti kota, negara, dan lain-lain. For example is I live in Kendari. So kita menggunakan preposisi in di sini karena saya tinggal di Kendari. Jadi Kendari ini mencakup area yang lebih luas. So we use in this example. And in juga bisa digunakan untuk something to be present in a place or enclosure. For example is you shirt in the closet. Baju kamu berada di dalam lemari. Jadi baju ini menjelaskan posisi dia berada dalam suatu place yang yaitu lemari. Preposition ketiga yaitu at. Jadi preposition at ini menjelaskan tentang an exact place atau tempat yang secara langsung. Contohnya ini he is at the cinema. Dia berada di bioskop. So the next preposition is above. Above ini sama artinya dengan on, tapi above ini lebih something out of reach atau sesuatu yang tidak bisa kita raih. For example itu stars are above the sky atau bintang berada di atas langit. Jadi above ini kita digunakan untuk sesuatu yang tidak bisa kita raih atau tidak bisa kita sentuh. Dan preposition yang kelima yaitu over. So over ini itu sama saja dengan above, tapi dia berada di antara on dan above. You can say that over means is you can place over in the sentence yang mempunyai some space. Jadi dia itu berada di antara two things, between two things. For example is the book is over my head. Jadi buku ini berada di atas kepala saya yang tidak bisa tidak tersentuh oleh saya secara langsung, tapi out of reach, bukan out of reach, dia itu jauh jaraknya. Oke, yang ke-6 itu adalah between. Jadi between ini artinya ada berada di antara, tapi penggunaan between ini digunakan di antara two person of two things. For example is Alex is sitting between Robin and Robert. So Alex duduk di antara Robin and Robert. Jadi why we use between in this sentence? Karena Alex itu duduk berada di dua orang, yaitu Robin and Robert. Next preposition is among. So among is sama artinya dengan between, tapi among ini suatu preposition yang kita gunakan apabila suatu objek itu berada di antara objek lain yang jumlahnya lebih dari 2, 3, atau lebih dari 3. For example is Alex is sitting among the patients. Alex duduk di antara pasien. Jadi pasien-pasien ini tuh lebih dari satu, so we have to use among. Alex is sitting among the patients. Dan preposition yang ke-8 itu adalah beside. So beside means is suatu objek berada di samping objek lainnya. For example, he walks beside me. Dia berjalan di sampingku. So near. And for example, things
Itu my house is beside the mosque. Jadi rumahku berada di samping masjid. Oke, so preposition yang kesembilan itu under. So under itu artinya posisi di bawah. Tapi under ini digunakan untuk objek lain yang bersentuhan langsung dengan objek lain atau yang tertutup dengan objek lain. For example, I lay under the blanket. Saya berbaring di bawah selimut. Jadi di sini saya subjeknya under the blanket itu bersentuhan atau tertutupi langsung dengan another object, the blanket. And the others example is there is a nail under the cupboard. And the next preposition is below. So below ini artinya agak mirip dengan under, itu yaitu di bawah. Tapi below ini tidak bersentuhan langsung dengan objek yang lainnya. Dia itu punya jarak antara objeknya dan objek yang dibicarakannya, subjeknya dan objek yang lain. Contohnya, I walk below your apartment. Aku berjalan di bawah apartemenmu. Jadi dia tidak bersentuhan langsung dengan objek yang lain. Dan preposition yang ke-11 is beneath. So beneath ini itu sama artinya dengan below, yaitu di bawah, dan juga has some space. Tapi beneath ini jarang digunakan. Jadi beneath ini tuh lebih sering digunakan di saat penulisan sastra atau cerita-cerita sastra. Contohnya, I walk together with him underneath the moonlight. Saya berjalan dengan dia di bawah sinar rembulan, sinar bulan. Okay, so the next preposition is in front of. Jadi in front of is artinya ini adalah facing something or someone. Jadi kita berhadapan langsung dengan objeknya. For example, the teacher stands in front of the students. Guru berdiri di depan para muridnya. Jadi dia itu berhadapan langsung. Okay, so the preposition terakhir yaitu behind. Jadi behind ini kebalikan, opposite dengan in front of. Jadi yang in front of itu berhadapan langsung, tapi kalau behind itu di belakangnya objek. Contohnya, behind, I walked behind him. Saya berjalan di belakangnya. Okay, so that's enough for my explanations. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizky Mutiara and I'm from group 5. Okay, in this video I want to explain about preposition of direction. Jadi preposition of direction itu adalah sebuah preposisi yang menunjukkan sebuah arah atau tujuan. Jadi di dalam video ini saya akan menjelaskan 5 bagian dari preposition of direction. Yang pertama ada to, next ada into, kemudian ada onto, keempat ada across, dan yang terakhir ada towards. Jadi pertama saya akan menjelaskan apa itu preposisi to. Jadi preposisi to itu sebagai gerakan suatu arah atau tujuan. Kemudian to juga bisa menunjukkan pergerakan tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian saya akan membahas 2 contoh dari preposisi to. Yang pertama kita ambil, we fly to Makassar on Monday for a meeting. Jadi kami terbang ke Makassar pada hari Senin untuk sebuah pertemuan. Jadi di sini kata to itu menjelaskan bahwa orang tersebut akan pindah dari satu posisi ke posisi lain. Dari posisi awalnya kemudian dia akan pindah ke kota Makassar untuk sebuah pertemuan. Nah, di contoh pertama ini dia memaparkan adverb juga, ada adverb of place and adverb of time-nya, yaitu Makassar and Monday. Kemudian example yang kedua ada, we thought we had to walk to the bakery for a breakfast because it was a beautiful day. Jadi kami pikir kami akan pergi ke toko roti
karena untuk sarapan karena hari ini adalah hari yang indah. Jadi di sini preposisiku itu terdapat di tengah-tengah untuk menyambungkan kalimat, di mana kalimat ini bermakna bahwa dia akan pindah dari suatu posisi ke posisi lain, yaitu dari posisi awalnya kemudian ingin pergi ke sebuah toko roti untuk membeli sebuah sarapan. Jadi saya pikir untuk pembahasan preposisi itu sudah cukup jelas. Jadi kita lanjut ke preposisi yang kedua, yaitu preposisi into. Sesuai dengan katanya, in itu artinya ke dalam. Jadi definisi dari into itu adalah preposisi yang menunjukkan gerakan menuju bagian dalam suatu tempat. Jadi sudah cukup jelas dari definisinya. Kemudian saya ambil dua contoh juga. Yang pertama kita ambil the children jump into the lake for a swim. Jadi anak-anak itu melompat ke dalam danau untuk berenang. Nah, di sini kata into itu merujuk pada kata tengah dalam sebuah kalimat, menjelaskan bahwa anak-anak itu masuk ke dalam danau, lompat ke dalam danau untuk berenang. Jadi sangat jelas ya untuk penjelasan into dalam kalimat tersebut. Kemudian pada example yang kedua ada mom drove the car into the garage. Jadi ibu menyetir mobil masuk ke dalam garasi. Nah, di sini kata into juga sangat jelas bahwa ibu itu menyetir mobil masuk ke dalam garasi. Tidak jauh beda dengan example yang pertama. Nah, saya rasa cukup jelas pada preposisi yang kedua ini, yaitu into. Nah, kita lanjut pada preposisi yang ketiga, yaitu preposisi onto. Nah, pada preposisi onto di sini menjelaskan bahwa kata onto itu menyatakan sebuah arah atau pergerakan kepada sesuatu posisi di atas sebuah permukaan. Biasanya disertai dengan verb atau kata kerja yang menyatakan pergerakan suatu tempat. Nah, di sini saya mengambil dua contoh. Yang pertama ada she threw the key onto the table. Dia melempar kunci di atas meja. Nah, she di sini sebagai subjek. Nah, throw ini kata kerja, yaitu melempar sebuah kuncinya. Nah, onto ini ya di atas. Di sini posisi kunci berada di atas meja karena seseorang telah melemparnya. Nah, di sini sangat jelas ya fungsi sebuah onto dalam kalimat tersebut. Nah, di sini saya lanjut ke example yang kedua, yaitu you can put the file onto the table. Sama di atas meja juga. Di sini artinya kamu bisa menyimpan file tersebut di atas meja. Jadi sangat jelas file itu berada di atas meja karena seseorang telah menyimpannya di atas meja. Kemudian kita lanjut ke preposisi yang keempat, yaitu across. Di sini across ini digunakan untuk menyatakan sebuah benda yang bergerak melintas atau melewati sesuatu. Sangat jelas ya dalam definisinya itu dia melintas atau menyeberangi, melintas atau melewati sesuatu. Nah, di sini yang menjadi contoh yang pertama itu adalah the children can't across the road. Jadi anak-anak itu tidak dapat menyeberang jalan karena di sini sesuai dengan definisinya, yaitu across digunakan untuk menyatakan sebuah benda yang bergerak melintasi atau melewati sesuatu. Nah, dalam contoh ini di sini ada kata menyeberang atau melintasi. Nah, anak-anak itu tidak bisa melintasi jalan tersebut. Sangat jelas ya penggunaan across itu dalam example yang pertama. Nah, kita lanjut pada example yang kedua. Di sini ada kalimat my house is across the river. Jadi rumah saya berada di seberang sungai. Jadi di sini kegunaan across itu menjelaskan bahwa rumah subjek ini melintasi. Ketika kita ingin ke rumah subjek ini, kita harus melintasi sebuah sungai karena posisi rumah ini berada di seberang sungai. Nah,
Saya rasa cukup jelas untuk preposisi yang keempat. Nah, kita lanjut pada preposisi yang terakhir, yaitu preposisi towards. Jadi di sini definisi dari towards itu adalah tidak jauh beda dengan kata to. Di sini dia juga berarti menuju ke sebuah arah atau tujuan. Sama dengan kata to itu pergerakan dari arah satu ke arah lain, dia sama-sama mengalami perpindahan pergerakan. Nah, di sini kita ambil contoh, they run towards the finish line. Jadi dia lari menuju garis akhir. Di sini sangat jelas bahwa perpindahan posisi itu terjadi karena seseorang berlari menuju satu tempat ke tempat lain, di mana tempat lain itu adalah garis akhir yang ingin ditempuhnya. Nah, saya kira cukup jelas penggunaan kata towards dalam kalimat ini. Nah, kita beralih pada example yang kedua, yaitu I meet Puput when he walks toward the campus. Jadi, saya bertemu Puput ketika dia ingin berangkat ke kampus. Jadi di sini kata towards menjelaskan bahwa Puput sedang berjalan ke kampus. Otomatis posisi dari awal Puput, misalnya dia sedang berada di rumahnya, pastinya dia akan berpindah posisi karena dia sedang menuju ke kampus, dan saat itu saya sedang bertemu dengan Puput. Nah, itulah dimana kata toward itu digunakan karena perpindahan posisi ke posisi satu, dari posisi satu ke posisi lainnya untuk mencapai sebuah arah atau tujuan. Nah, untuk kelima definisi bagian-bagian dari preposition of direction itu, menurut saya sudah saya jelaskan dari definisi maupun example-nya. Jadi untuk para viewers yang kurang memahami atau tidak terlalu paham dengan apa yang saya jelaskan, bisa mengomentari kolom komentar di bawah, kemudian bisa bertanya sesuai dengan apa yang materi yang saya bawakan. I think now for today, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Budi Harjo Sahrani. Okay everybody, today I'm going to explain about preposition of direction. But first I want to explain to you about definition of preposition of direction. Preposition of direction are those words which show us to where or which something moves. Preposition of direction do with people and objects and their movement from one place to other place. Okay, for the first, along. I want to explain along. Along is used to describe a continuous movement. Along can be used when the something is continuous with something else. For example, I walked along the river yesterday. Saya berjalan sepanjang sungai kemarin. This sentence, it means subject not doing a movement from one place to another place with following line, like this picture. Following a line, the subject moves from one place to another place with the following line. Second, around. Around is used when you want to say that something got past an obstacle or is located there. Around is going in a circular motion. For example, the python crawled around the branch. Ular piton itu melilit di sekitar atau di sekeliling cabang pohon. Next, preposition of direction of. From this picture, we can conclude that preposition of direction of is used to denote movement from up to down. Example, the boy fell off the tree. Means the boy movement from up the tree and then fell off to down. Next, up and down. Up and down refers to physical movement.
Okay. For example, the man is climbing up the stairs. In this sentence means the man moves from the lower place to higher place. Okay. Example. The boy is going down the slide. In this sentence means the boy moves from the higher place to lower place. Okay, the last. Through. Through is the movement from one side to another side in an enclosed space to the other. For example, the train came through the tunnel. Okay, in this sentence means the train moves in enclosed space like the tunnel. Look at the picture. The train is moved from one side to another side in an enclosed space. Everybody, I think that's all my explanation about preposition of direction. Include along, around, off, up, down, and through. Okay, these are some of most used preposition of direction. I hope this explanation has been helpful in explaining how to use them. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ayu Sulistian. I'm from Group 5 and I will explain about preposition of agent. So, what is preposition of agent? Preposition of agent adalah preposition yang menggambarkan seseorang atau sesuatu sebagai pelaku atau penyebab suatu hal terjadi. Preposition of agent contohnya ada 3, yaitu by, with, dan without. Nah, pertama, by. By artinya oleh. Preposition ini digunakan untuk menyatakan cara atau pelaku yang melakukan suatu hal. Preposition ini biasa digunakan dalam kalimat pasif. Kemudian, kata with dan without. Kata with dan without merupakan dua kata yang memiliki makna yang berlawanan. Kata with artinya dengan, sementara without artinya tanpa. For example, untuk kata by, contohnya, this novel was written by Ayu Sulistian. Dalam kalimat ini, Ayu Sulistian adalah pelaku atau penyebab suatu hal terjadi. Ayu Sulistian adalah pelaku atau penyebab sehingga novel ini ada. Kemudian, yang kedua, I will go there by train. Saya akan pergi ke sana dengan kereta api. Nah, dalam kalimat ini juga train, kereta api adalah penyebab suatu hal terjadi. Kemudian contoh yang ketiga, he was hit by ball. Nah, dalam contoh ini juga ball adalah penyebab atau pelaku suatu hal terjadi. Pelaku sehingga dia ini tertabrak. Kemudian kata with dan without. Contohnya, yang pertama, she can write better with her own pen. Dia bisa menulis lebih baik dengan pulpennya sendiri. Kemudian yang kedua, she can't write well without her pen. Dia tidak bisa menulis lebih baik tanpa pulpennya sendiri. Jadi, dua kata ini memiliki makna yang berlawanan, seperti yang saya jelaskan tadi dalam definisi with dan without. Kemudian, contoh selanjutnya, I'm going to England with my family. Saya akan pergi di Inggris bersama keluargaku. Kemudian, you can't play soccer without a ball. Kamu tidak bisa bermain sepak bola tanpa sebuah bola. Dua kata ini juga memiliki makna yang berlawanan. I think that's all from me. Maybe useful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.